Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Dan juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online bagi Bapak Ibu yang beribadah dimanapun saudara berada. Biarlah kita boleh mengambil sikap yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini, Allah Roh Kudus penuhi kami. Sebab Allah adalah roh. Dan barang siapa mau menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhilah kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhilah kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Ubah hatiku, jadikanku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, Allah Roh Kudus penuhilah kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindukan selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku, jadikan jamalah, jamalah, ku
sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami, Allah Roh Kudus ubahkan kami, Allah Roh Kudus pulihkan kami dalam hadirat-Mu. Namamu ajaib, sebab namamu mulia, sebab namamu besar. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk di dalam namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami tinggikan namamu.
puji-pujian umat-Mu Israel. Dan kami adalah umat pilihan-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau hadir, Engkau diam, Engkau bertahta saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya korban persembahan kami, pujian kami, ucapan bibir yang memuliakan Engkau berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat darah Yesus yang telah melayakkan kami untuk berdiri di hadapan-Mu, untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya bahwa ibadah ini mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kami beribadah karena kami patuh kepada firman-Mu Tuhan, agar kami menguduskan hari untuk beribadah, hari untuk menyembah Tuhan, hari untuk memuliakan Tuhan. Dan Engkau berfirman agar kami tidak menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah kami seperti dibiasakan oleh banyak orang, tetapi kami semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Itu sebabnya kami umat-Mu berkumpul bersehati, berdoa bersama, bersekutu Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar setiap hati yang Engkau melawat, setiap hati boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu dan kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kita, atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan lebih dari pemenang karena firman Tuhan berkata, Tuhan telah menjadikan kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh karena Kristus yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Kristus telah memberikan kami kemenangan. Lagi Bapak Ibu, nyanyikan lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih sekali lagi. Haleluya, kibarkan pancinya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang, katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Yeay, sama-sama nyanyikan Bapak Ibu. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari
kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Amin. Musuh kita juga tunduk dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Haleluya. Apapun ikatan kita Bapak Ibu, hari ini kita dibebaskan oleh firman Tuhan. Yeay. Firman-Mu kebenaran. Mari Bapak Ibu bersemangat, ini masih pagi. Yeay, haleluya. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan dari segala belenggu dosa. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Kami perlu hikmat-Mu ya Tuhan. Hikmat itu kami dapat ketika kami takut akan Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh di dalam Engkau. Haleluya. Firman-Mu membuat kami lebih berhikmat dari pengajar-pengajar kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya
bumi yang megah yang kita lihat ini Bapak Ibu akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan amin saudara. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan di rumah juga boleh lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kuasa nama Yesus. Karena ada kuasa di dalam nama. Firman Tuhan adalah kebenaran kita. Yang membebaskan kita. Yang memerdekakan kita. Haleluya. Kebenaran-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu
Hanya bagimu segala pujian Tuhan. Kami masuki ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Terima kasih. Basuh kami dengan darah Yesus.
hanya namamu. Kau layak disembah, kau layak ditinggikan. Biarlah segala yang bernapas memuliakan Engkau. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja, mulia namamu. Ku menyembahmu, kami sembah Kau. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembah Kau. Ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku lagi katakan ku menyembahmu. Haleluya. Ku sembah, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu atas kami. Engkau yang menjadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oleh karena darah-Mu sudah membasuh kami, melayakkan kami untuk datang menghampiri-Mu senantiasa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa. Buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, menikmati Engkau Tuhan, dan berbicara Engkau kepada kami pribadi Tuhan. Tidak seorang pun yang Kau lalui Tuhan. Tuhan, kami mau diubahkan, dibaharui, menjadi seperti Yesus. Tuhan, Engkau yang berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus, firman-Mu berkata. Tuhan, karena tanpa kekudusan mustahil kami dapat memandang Engkau Tuhan, melihat Engkau Tuhan. Biarlah kami hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sehingga semuanya hidup kami menyukakan Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu, ubahkan kami, baharui kami. Biarlah semuanya kami Tuhan, memiliki pengertian yang benar daripada firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya padamu, kuasa firman-Mu Tuhan sangat luar biasa. Karena siapa yang mendapatkannya mendapat hidup dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, firman-Mu berkata. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang tadi kata Engkau bebaskan Tuhan. Tuhan Yesus, yang berdosa Engkau ampuni Bapa. Bahkan setiap umat-Mu Tuhan yang ikut secara Tuhan Yesus, live streaming dari tempat ini beribadah, dimanapun mereka saat ini, jamahan-Mu berlaku atas mereka Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Jehovah sama Tuhan, Allah yang maha hadir. Engkau hadir dimanapun kami menyerukan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berahmatlah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanya isi hati-Mu Tuhan, yang memberkati kami semuanya. Syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Dia sungguh heran dan perkasa. Nah Bapak Ibu, ya, minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan
orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, contoh dalam Alkitab yaitu Daud. Daud itu berkenan kepada Tuhan sebelum dia menjadi raja. Bahkan berkenan kepada Tuhan sebelum itu diceritakan, sebelum dia meninggal. Bahkan sebelum dia belum apa-apa, belum jadi apa-apa, Tuhan berkata, aku sudah menemukan orang yang berkenan kepadaku, kata Tuhan. Dan beberapa poin sudah kita pelajari, ya, bagaimana dia suka akan firman Tuhan, suka memuji-muji Tuhan, suka dekat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, walaupun dia di tanah penggembalaan, menggembalakan kambing domba ayahnya, dia suka memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan dia senantiasa mengandalkan Tuhan, ya, sehingga datang mau menerkam kambing domba yang digembalakan, dia cabi itu singa. Dengan nama Tuhan, datang beruang, dia cabi itu beruang. Bahkan dikala Goliat menantang barisan, ya, orang Israel, tentara Israel, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Oh, dia tidak takut, dia hadapi Goliat tanpa pedang. Tapi dia berkata, aku akan memenggal kepalamu. Yang ada di tangannya hanya ali-ali atau ketapel. Tetapi oleh karena nama Tuhan dia menang. Amin. Ya, kita percaya sepanjang minggu ini ada pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita bertumbuh terus. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan agar kita semakin dibaharui, semakin diubahkan menjadi segambar dengan Kristus. Amin. Ya, topik kita hari ini itu bebas dari kebohongan. Ya, biarlah semuanya kita bebas dari namanya dusta. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat yang ke-9. Karena semuanya kita ini sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, darah Yesus sudah menebus kita, biar kita semuanya bebas dari kebohongan. Bapak Ibu yang di rumah juga, mari aminkan firman Tuhan ini, ya, biar ini jadi atas kita sehingga kita berkenan di hati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Paulus berkata pada sidang di Korintus bahwa barang siapa berada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Amin. Coba katakan kiri kanan saudara, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita ini adalah keluarga. Kita ini keluarga. Dan kita sudah menanggalkan manusia lama dan segala kelakuannya. Nah, apa itu dusta? Ya, atau bohong, yang sering kita dengar bohong, ya. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, bohong itu artinya menyatakan sesuatu yang tidak benar. Contoh, tadi kamu mancing ya, dapat ikannya, dapat sebesar apa? Sebesar ini. Ternyata ujungnya tangannya segini. Besar dapatnya. Tidak menyatakan apa yang sesungguhnya. Yang dia dapat sebesar telapak tangan, tapi dia bilang besar. Berbohong itu berbuat bohong, berdusta, atau menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal keadaan yang sebenarnya. Ayo supaya kita bebas semuanya dari bohong, amin. Jadi berbohong atau berdusta itu tidak mengatakan yang sebenarnya atau menyatakan yang tidak sebenarnya. Tidak seperti yang sesungguh-sungguhnya. Dan semua manusia sudah dilanda oleh kebohongan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong. Berbohong, berdusta atau sejenisnya. Semua orang pernah melakukannya.
Tidak peduli dia beragama atau tidak. Dia ke gereja atau tidak. Dia berdoa atau tidak. Orang besar atau orang kecil. Bahkan semuanya punya taraf sosial yang tinggi atau tidak. Punya pendidikan yang tinggi atau tidak. Dan orang yang berdusta ini tidak memandang latar belakang hidup seseorang, tidak. Bahkan anak kecil, gak ada yang ngajari, bisa berbohong. Sudah berbohong. Orang tua berbohong. Dan kebohongan itu meliputi semua aspek kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, bahkan dalam gereja. Dan tidak heran, anak-anak membohongi orang tuanya. Sebaliknya, orang tua membohongi anaknya. Guru membohongi muridnya, murid membohongi orang tuanya, gurunya. Majikan membohongi karyawannya. Karyawan membohongi majikannya. Suami membohongi istri, sebaliknya istri juga membohongi suami. Pemerintah membohongi, banyak janji-janji tetapi tidak ditepati. Demikian juga rakyat membohongi pemerintah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang berdagang membohongi pembelinya, pembeli juga membohongi yang berdagang. Dan banyak kita temui teman yang kita sudah anggap akrab, udah kita anggap seperti saudara, ternyata membohongi kita juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebohongan ini telah melanda kehidupan manusia. Bahkan ada orang dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidupnya dalam kebohongan. Karena Amsal berkata, banyak orang ia berlagak kaya, ternyata kekurangan segala sesuatu. Dari bangun tidur sampai dia tidur balik, hidupnya dalam kebohongan. Kenapa orang berbohong? Orang berbohong karena menutupi ketidakjujuran. Menutupi kesalahan yang dia lakukan, ketidakjujuran yang dia sudah lakukan. Dan bahkan orang berbohong supaya mendapat keuntungan. Keuntungan pribadi. Dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang ilegal. Bahkan orang berbohong untuk mencelakai orang lain. Dan itu banyak kita lihat. Sekarang ini sedang dipertontonkan kepada kita. Kebohongan demi kebohongan. Supaya mencelakai orang lain. Bapak, Ibu, ada orang berkata, nggak sengajanya aku bohong. Siapa bilang nggak sengaja berbohong? Hampir semua kebohongan ini dilakukan secara sengaja. Dalam keadaan sadar. Saya pernah mengunjungi. Dan dia dengar saya mengetuk pintu. Saya ketuk pintu. Datang dari dalam, bukan orang yang saya cari. Tetapi dia teriak dari kamarnya. Bilang ya sama abang itu aku tidak ada. Sengaja nggak itu? Sengaja. Di lain waktu saya pernah mengunjungi. Dan itu ada 11 orang yang saya kunjungi. Saya sudah siapkan ongkosnya untuk bawa mereka ke beribadah. Pak, kami mandi dulu ya. Betul, mereka bawa anduk, bawa pakaian ganti, bawa sabun. Masing masuk kamar mandi. Tunggu 5 menit nggak ada yang keluar. Tunggu 10 menit nggak ada yang keluar. Tunggu 15 menit nggak ada yang keluar.
Tunggu 20 menit nggak keluar. Hati saya udah mulai bertanya-tanya. Saya buka kamar mandinya, memang besar kamar mandinya. Sekali 10 pun mereka mandi, 11 orang pun mereka mandi, muat semuanya. Tetapi nggak ada orangnya satu pun di kamar mandi. Anduk, sabun semuanya terletak di situ. Sengaja nggak dia bohong. Dia bilang tadi mandi. Sedih memang sepulang dari situ. Saya nyangkal diri beberapa hari puasa untuk supaya ada ongkos mereka kebaktian. Tapi nggak ada satupun yang berhasil saya bawa karena mereka bohong. Mereka bilang mandi dulu. Saya tunggu, saya cari. Rupanya ada pintu rahasia dari kamar mandi itu bisa kemana-mana. Bapak Ibu, kebohongan itu dilakukan dengan sengaja. Tidak ada kebohongan yang kebetulan. Ataupun kebohongan karena terpaksa. Dalam artian ditekan oleh orang lain. Mungkin ada, tetapi tidak banyak. Ada mungkin orang diancam supaya dia berbohong. Misalnya pemimpin memaksa bawahannya supaya berbohong. Kalau tidak akan dipecat. Daripada dipecat lebih bagus laku bohong. Kan kayak gitu kira-kira. Tapi itu tidak banyak. Atau anak-anak berbohong. Terpaksa dia supaya dapat uang jajan. Jadi bapak ibu, kecilnya aku berbohong. Enggaknya besar kali bohongku. Yang ku bohongi kan cuma 10.000. Berat bohong itu sama. Saudara berbohong besar, berbohong sedang, berbohong kecil, sama beratnya, sama-sama namanya dosa. Sama-sama namanya bohong. Jadi dusta kecil, dusta besar, sebenarnya bobotnya dosa. Sama di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa besar, sama saja. Bukan berarti dosa kecil gak masuk neraka, dosa besar masuk neraka, tidak. Kalau saudara bisa bayangkan, kalau saudara pernah ke Danau Toba, di pinggiran Danau Toba itu banyak batu. Ambil batu kecil sebesar kelereng, guli, dan ambil batu besar sebesar kelapa. Sama-sama lemparkan ke Danau Toba. Yang kecil terapung apa enggak? Dua-dua tenggelam. Jadi dosa kecil, dosa besar, sama-sama bobotnya. Bohong kecil, bohong besar, bobotnya sama-sama dosa. Dunia ini memang berkata nggak apa-apalah, kan dosa kecil aja. Bohong-bohong kecil bolehlah. Yang herannya ada yang berkata bohong putih. Bohong putih. Ayo Bapak Ibu, nggak ada namanya bohong itu nggak dosa. Semuanya dosa. Banyak orang yang takut berbohong kalau hal besar. Tetapi dia melihara bohong yang kecil. Dan hati-hati Bapak Ibu, bohong kecil ini bisa menyebabkan orang tidak takut melakukan bohong yang besar. Gak ketahuan kok. Gak ada kok akibatnya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang menganggap biasa-biasa saja hal bohong kecil ini. Hari Jumat yang lalu kami mengunjungi dengan ibu. Kami kunjungi satu tempat. Selanjutnya saya telepon, di rumah enggak Pak? Di rumah. Boleh kami datang jam 6? Dari jarak dari situ ke tempatnya saya perhitungkan setengah jam. Ternyata enggak tercapai karena macet. Boleh. Di jalan kami bertanya. Karena firman Tuhan ini sudah kami siapkan jauh-jauh sebelumnya. Ibu berkata,
Nanti kalau udah ditanya, sudah makan apa belum? Jangan bohong ya Pak. Saya berkata, saya jawab, sudah makan, tapi tadi siang. Saudaraku, kadang kita ditanya, udah makan apa belum? Karena kita segan, sudah kita bilang, ternyata udah keroncongan di dalam. Itu bohong. Lebih bagus jujur. Seperti saya bilang tadi, sudah makan Bu, sudah makan Pak, tapi tadi siang. Malam kan belum. Bapak Ibu, kadang dalam keadaan ini kita tidak sadar. Karena kita segan, kita jadi berbohong. Ayo, lebih bagus kita terus terang. Kalau dipersilahkan makan, puji Tuhan. Kalau nggak dipersilahkan makan, tahankan sendiri. Dan bahkan kadang orang-orang tua membohongi anak-anaknya. Anaknya nangis. Awas, ada iblis kalau nangis. Ada setan, nanti datang polisi. Bohong itu. Saudara ketawa, tapi ini kerap terjadi dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, saya waktu mempersiapkan firman Tuhan saya terkejut. Karena nanti ada ayatnya. Kita selalu bernyanyi, Bapa Engkau baik. Bahkan karena kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tetapi kalau kita berbohong, nanti kita lihat siapa sebenarnya Bapa kita. Biar kita berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang yang berdagang, dia nggak pernah, bahkan mungkin buah yang dijualnya atau apapun yang dijualnya itu, oh dia berkata manis. Kami kerap beli dengan ibu jeruk ya. Manis Pak, manis Pak, manis Bu. Saya bertanya, udah pernah di dalam? Tapi ada yang jujur. Manisnya lekang mini, nggak tahu saya Pak, karena saya tidak dari dalam, dia berkata. Ini koinnya busuk apa enggak? Saya nggak tahu Pak. Tetapi biasanya nggak busuk. Karena saya tidak dari dalam. Jujur dia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada orang yang takut korupsi 1 miliar atau 100 juta. Tapi korupsi 1000 dia berani. Korupsi 10.000 dia berani. Karena jumlahnya nggak besar. Itu juga bohong. Atau mungkin ada, Bang, tolonglah Bang. Habis gas kami. Habis bensinku Bang, nggak ada uangku lagi, pinjam uangmu. Masih ada 20.000, saudara berkata nggak ada uangku. Itu juga bohong. Ada orang minjam, Eda, pinjamlah uang Eda. Nanti di awal bulan Oktober nanti tanggal 5 aku bayar. Saudara berkata, nggak ada uangku. Jujur aja, kenapa tidak? Maaf ya, aku memang punya uang, tapi nggak cukup kalau kupinjamkan untukmu. Ini kebutuhan kami sebulan, sampai awal bulan. Kami belajar dari ibu dalam hal ini. Kami tahu berkat kami seberapa. Tetapi orang yang kami anggap berkatnya, uangnya lebih banyak, penghasilannya lebih banyak. Karena dua-dua, ya kami lihat penghasilannya lebih oke. Tapi datang di tanggal 20, di tanggal 25 datang ke rumah waktu kami tinggal di Simalingkar. Eda, pinjamlah uangmu. Saya lagi di ruang tamu, istri saya yang menyahut. Eda, uang kami memang ada. Tapi cukup untuk uang belanja kami sampai sebulan ini. Sampai akhir bulan, sampai datang lagi berkat. Bukan berarti dia berkata tidak ada uang kami. Ada uang. 5.000 pun uang itu.
Jangan kita berbohong. Hanya karena takut dipinjamin. Jujur saja. Maaf ya, aku tidak bisa pinjamkan, tetapi inilah, kasihkan 10.000. Kasihkan 20.000 atau seberapa. Mungkin saudara sanggup kasih 50.000 atau 100.000. Inilah bantuan dari kami. Amin. Saudaraku, supaya kita bebas. Tetapi ada yang orang yang paling sadis, dia berani membohongi Tuhan. Manusia dia segan dia bohongi, tapi Tuhan dia bohongi. Tuhan, kalau laku nanti tanahku ini Tuhan, aku akan sumbangkan untuk gereja. Laku tanahnya, serupiah pun gak ada sumbangannya untuk gereja. Bohong gak itu? Lebih bagus gak berjanji sama Tuhan daripada berjanji tapi tidak menepatinya. Hati-hati Tuhan yang saudara bohongi. Saudara bernajar, Tuhan, kalau aku nanti berhasil Tuhan, aku mau jadi hambamu Tuhan. Tapi sampai ujur nggak jadi hamba Tuhan. Udah sakit dia berkata, Pak Pendeta, doakanlah aku supaya sembuh, supaya aku melayani Tuhan. Terlambat sudah. Waktu saudara masih energik nggak mau jadi hamba Tuhan. Jangan bohongi Tuhan. Tetapi banyak orang melakukan hal itu. Bahkan saya pernah dengar satu anekdot ya. Ayah dan anak melaut. Cari ikan. Di laut ada ombak yang besar. Bapaknya sudah takut. Dan dia berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Kalau kau selamatkan kami Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Mau bawa ibadah tiap minggu. Dan itu didengar oleh ayah anaknya. Dan reda itu ombak. Dan mereka sampai ke tepian. Hari Minggu anaknya berkata, Pak, ayo ibadah. Bapak kan sudah berjanji dengan Tuhan. Kalau kita selamat, Bapak bertobat dan ibadah tiap minggu. Bapaknya berkata, aku tidak mau ibadah, aku tipu-tipu Tuhan. Waktu sesak, waktu semuanya butuh pertolongan, kita berkata, kita berjanji sama Tuhan. Ayo hati-hati dengan ucapan kita. Kenapa manusia dilanda oleh kebohongan ini? Karena dari awal penciptaan dunia ini, kebohongan sudah mulai ada. Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3 sudah ada penipuan. Masih 3 pasal dalam perjanjian lama. Kejadian, iblis sudah menipu, sudah mendustai manusia. Bapak Ibu hati-hati dalam hal ini. Dan iblis adalah dalang dari kebohongan itu. Iblis adalah bapa segala pendusta. Ya, makanya saya tadi katakan, kita kadang selalu berkata, Bapa kami yang baik dalam surga. Tapi dalam keseharian masih berdusta, masih berbohong, hati-hati. Yohanes 8 ayat 44. Alkitab yang menuliskannya, bukan saya. Dan ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Mari kita baca bersama-sama. Satu deh. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Biar kita evaluasi diri kita. Kalau kita berdusta, iblis yang menjadi bapa kita. Alkitab yang menuliskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena sejak semula iblis sudah merencanakan semuanya. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Apa kata iblis kepada manusia pertama? Dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Oh, ini perintah Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Maafkan saya, agak kabur saya lihat. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi perintah Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu kata Tuhan. Hanya buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini perkataan Tuhan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Tapi dalam Kejadian pasal 3, makanya saya berkata pasal yang ketiga dalam kitab Kejadian, masih awal penciptaan, belum jauh. Apa dikatakan? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon, perhatikan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Diputar balikkan firman Tuhan tadi kepada Adam dan Hawa. Kejadian pasal 2 tadi ayat 16. Dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi setan memutarbalikkan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bahkan dalam ayat 4 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas Tuhan berkata, buah pohon yang di tengah taman itu jangan kau makan. Sekali kau makan, kamu pasti mati. Ayat yang kelima, pasal yang ketiga tadi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah perkataan setan kepada manusia Hawa. Dan sampai saat ini iblis tetap menggunakan tipu dayanya untuk membujuk manusia melakukan kebohongan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di waktu lapar sesudah puasa 40 hari 40 malam. Setan berkata, kalau benar engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Butuh roti enggak Tuhan Yesus? Butuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ayo Bapak Ibu, hati-hati dalam hal ini. Selamat kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang disebut anak-anak Allah, harus mengenali tipu daya setan, tipu daya iblis, agar kita dapat bebas dari godaan, terutama untuk melakukan dusta atau kebohongan. Di kaum muda, dalam ibadah kaum muda saya berkata, lebih bagus kamu nilai pas-pasan daripada nilai sempurna tapi nyontek. Saya berkata kepada anak saya, lebih bagus nilai pas-pasan daripada nyontek. Saya bukan bersetuju mereka nilai pas-pasan, tetapi bagaimana supaya nilainya sempurna tapi jujur? Ya belajar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dunia ini memang biasa bohong, biasa tipu-tipu, biasa berdusta. Yang penting dia selamat, yang penting dia mendapatkan sesuatu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus sadar, harus human, jangan mau tergoda. Amin. Apalagi dalam situasi sekarang ini, BBM naik.
Jangan berbohong, berdusta supaya mendapatkan lebih banyak penghasilan. Jangan korupsi. Bapak Ibu, kalau kita memang harus makan tahu dan tempe, nggak ada persoalan. Makan yang sederhana. Wah, saya terkejut baru-baru ini. Kalau bisa makan merah putih katanya. Saya terkejut, apa merah putih ya? Yang saya tahu daging telunjuk, ini ada merah putih Pak, merah putih lagi. Apa maksudnya Pak, saya bilang. Karena pendeta yang mengatakan ini sama saya. Ternyata cabai merah digiling, garam di sampingnya. Jadi cucuk dua-dua, rasa cabai dan asin. Oh begitu Pak. Merah putih. Saya yang tahu daging telunjuk dan itu tidak ada dijual. Daging telunjuk ambil garam, cucuk, ya. Masukkan ke mulut, masukkan lagi nasi, rasa asinnya ada. Aman dia. Bapak Ibu, ayo. Mari kita jujur, amin. Kolose 3 ayat 9. Kita percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan ini sudah kita baca tadi, tapi nggak apa-apa, kita ulang sekali lagi. 1, 2 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayo tanggalkan itu. Ada resiko, ada. Bapak-bapak mungkin pulang dari kerjaan, ya sebegitu dapat jujur saja. Kalau dapat 200.000 ya setor 200.000. Kalau dapat 50.000 ya setor 50.000. Jujur. Jangan setor 150.000 selip lagi 50.000 di dompet. Ayo ibu-ibu juga jujur. Pak, uang belanja kita kurang. Ternyata diselipkan entah kemana. Selalu kurang. Yang lebih parahnya hampir tiap minggu datang Shopee. COD. Ayo memang ditentukan uang belanja. Ayo. Laporkan itu uang belanja. Kalau memang saudara bisa berhemat, bisa COD, nggak ada persoalan. Ayo siasati keadaan ini dengan jujur. Amin. Ya Bapak Ibu, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa keadaan bukan semakin baik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaannya, kemanapun kondisinya, mau bagaimanapun harga-harga naik, kita tetap jujur. Bebas dari kebohongan. Amin. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Berbohong atau berdusta dilarang oleh Tuhan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Imamat 19 ayat 11 dikatakan, janganlah kamu mencuri, jangan kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Itu Tuhan yang mengatakannya. Jangan berbohong, jujur saya. Ada resiko, ada. Mungkin kita akan dikucilkan. Mungkin kita harus, mungkin pas. Ya nggak tahu saya harus di PHK atau bagaimana. Karena kita jujur nggak ada persoalan. Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik bagi kita. Amin. Saudara karena jujur nggak naik-naik jabatannya, nggak ada masalah. Berapa lama dia bisa mengintimidasi kita sepanjang kita kerja di instansi tersebut. Tetapi kalau kita tidak jujur, wow, nanti kita lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada orang yang berbohong. Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Nggak enak ini firman Tuhan ya. Nggak enak ini, kepada daging nggak enak. Tetapi mari kita lihat nanti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan benci kebohongan. Tuhan benci, kalau Tuhan benci, benar-benar benci lah itu. Dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19, apa kata firman Tuhan? 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat,
kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tuhan benci pada seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Bapak Ibu, kalaupun saudara harus dihukum karena saudara jujur, jujurlah. Karena kita nggak tahan kalau Tuhan benci kepada kita. Dan dusta atau bohong itu kekejian bagi Allah. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Mungkin kita ditegur dengan keras karena kita jujur. Nggak ada masalah. Biarlah kita mencari perkenanan di hati Tuhan. Amin. Dan bohong dan dusta itu merintangi jawaban doa kita. Karena bohong dan dusta itu adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat 3. Saya selalu ayat 2, ayat 3-nya lebih diterangkannya dengan jelas. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kekejian, mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ayo buang dusta supaya Tuhan mendengar doa kita. Dan tangannya menolong kita, amin. Tadi di pembukaan sudah kita dengarkan. Dusta itu dusta kecil, dusta besar sama-sama dosa. Sama bobotnya, sama beratnya. Bapak Ibu, pendusta tidak memiliki kebenaran. Pendusta tidak memiliki kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, tetapi kita tidak mematuhi perintah Tuhan. Alkitab menuliskan, ia seorang pendusta. Dan di dalam diri seorang pendusta tidak ada kebenaran. Orang yang berkata dia mengenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ayo, seberapa kita tahu kebenaran, mari kita lakukan. Amin. Supaya kita jangan disebut pendusta. Dan pendusta tidak memiliki kasih kepada Tuhan, terlebih kepada manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku, mustahil kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau orang yang di sekitar kita yang kelihatan pun tidak kita kasih. Ayo kita praktekkan dulu di kalangan kita. Kita lihat saudara-saudara kita yang butuh perkunjungan, butuh penguatan, butuh topangan doa. Ayo doakan. Bukti kita mengasihi dia. Kalau lebih jauh Tuhan menggerakkan kita untuk bertindak atau mungkin berkorban untuk sesuatu kepadanya, ayo patuhi Tuhan.
Kalau ada memang masih ada sakit hati, masih ada dendam, tidak mengasihi, hati-hati Bapak Ibu, ini firman Tuhan berkata, kamu pendusta. Kita bisa satu tempat duduk, kita bisa sama satu barisan, kita bisa sama beraktivitas sama-sama. Tapi di dalam, ternyata bukan. Masih benci. Alkitab berkata kita pendusta. Mari kita buang semuanya, amin. Biar kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Dan pendusta biasanya bibirnya manis. Ih, ganteng kali lah bang ini. Tapi ada maunya. Mak. Ih, cantik kali lah baju mama lah. Tapi ujung-ujungnya ada yang ditutupi. Atau bahkan orang lain memuji-muji. Dalam Mazmur 12. Ayat 3 dikatakan, ayat 2. Mereka berkata dusta. Yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Kenapa bisa berdusta? Lain di lain di bibir, lain di hati. Beda dia di dalam hati dengan apa yang diucapkan. Ayo, apa yang saudara ucapkan itulah isi hati saudara. Kadang orang kita mendengar kasar kali dia ngomong, tetapi memang itu isi hatinya. Selesai sudah. Ada orang manis seperti Mazmur 12 ini, manis bibirnya, tetapi di dalam lain. Ayo terus terang terus. Amin. Mazmur 101 ayat 7, apa dikatakan? Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Jadi orang yang berbicara dusta itu tidak dapat tinggal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita semua lewat kebenaran ini membuang semuanya ini. Amin. Karena ada akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan atau dusta. Kebencian mendatangkan kehancuran. Mari kita lihat dalam Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya. Dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Saudara sudah lihat kan orang yang berbohong? Bagaimana menjadi kehancuran bagi karirnya. Itu langsung dipertontonkan kepada kita. Karena ini firman Tuhan. Dusta membuat kehancuran. Dan dusta mendatangkan kecelakaan. Suka pada percakapan yang tidak baik. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Dusta itu mencelakakan. Dan sehebat apapun saudara menyimpan kebohongan, suatu hari pasti ketahuan. Ada satu pakar hukum berkata, sekencang apapun kejahatan itu berlari, suatu hari pasti dapat dikejar oleh kebenaran. Gak ada dusta yang sempurna. Suatu hari pasti ketahuan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Penulis Amsal menuliskannya. Tidak ada kebohongan yang abadi. Suatu saat pasti terbongkar.
Bahkan peribahasa Indonesia berkata sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti jatuh. Hati-hati Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Sepandai-pandainya saudara berbohong, suatu saat pasti terbuka. Untuk itu mari kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada kebohongan. Seandainya divideokan isi hati kita ini, nggak malu kita. Amin. Dan ini yang saya rindukan. Seandainya seperti flashdisk dimasukkan. Sekarang udah ada TV ya. Langsung flashdisk dimasukkan, langsung semua isi flashdisk itu bisa ditampilkan di televisi. Seandainya hati saya ini, pikiran saya ini dimasukkan ke flashdisk, ke TV. Nggak ada perlu saya menyembunyikan diri. Nggak ada rasa malu. Karena benar di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Kalau manusia nggak mendapatkannya, kita nanti akan menghadapi pengadilan. Semua pun tidak ada yang dapat ditutupi. Jadi tidak ada kebohongan yang tidak ketahuan. Dan kebohongan akan mendapat hukuman. Mazmur 5 ayat 7 dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Bapak Ibu, biar firman itu nih menjadi hakim di antara kita. Biar firman Tuhan ini, saudaraku, kita biarkan membaharui hidup kita, mengoreksi kita. Karena pembohong tidak masuk dalam kerajaan sorga. Alkitab yang menuliskan. Memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kalau kita tetap dari bohong, gak menyelesaikannya. Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Jadi tidak ada masuk orang yang melakukan dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Bapak Ibu, ini doa kami. Sebesar apapun, sebanyak apapun kita berkumpul beribadah kepada Kristus di tempat ini, atau saudara yang ikut secara online, sebanyak itu nanti kita terangkat ke surga. Dan kita ketemu lagi di surga. Mari Bapak Ibu, makanya kami dengan tegas menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tanpa takut. Karena tujuan akhir kita adalah surga. Dunia ini paling lama kita 80 tahun. Jarang orang kita temui 90, 100 tahun. Karena kita sudah menuliskan umur manusia 70 tahun. Musa yang mengatakan itu. Kalau dia kuat 80 tahun. Sesudah itu kita kemana? Alkitab jelas menuliskan ada sorga dan neraka. Dan banyak orang menyangka, aku udah ikut Tuhan kok, udah melayani. Waktuku lebih banyak melayani daripada bekerja. Tetapi kalau saudara masih bohong, hati-hati. Pelayanan saudara, jabatan saudara di gereja bukan jaminan saudara melanggeng saja ke surga. Kalau masih tetap dalam dosa kebohongan, hati-hati. Alkitab jelas menuliskan dalam Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayo mari kita berkata jujur. Mari kita buang dusta itu. Jadi dari kejadian awal kebohongan, dalam Wahyu diperingatkan. Kebohongan itu ujungnya ke neraka.
Dikatakan di sini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini bukan menakut-nakuti kita, tetapi biar kita selidiki hidup kita. Amin. Kita evaluasi diri kita. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita terhindar dari kebohongan? Benci kebohongan itu. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Alkitab jelas berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala. Banyak orang karena mengejar harta, mengejar uang, segala sesuatu dilakukan. Bahkan sampai berbohong, tipu-tipu sana, korupsi. Untuk itu mari saudaraku benci kebohongan. Mungkin saudara dapat tipe 36. Sampai saudara mungkin sampai berangkat ke surga. Rumah saudara tipe 36 atau seperti kami masih sampai saat ini masih kontrak. Nggak mau salah. Tinggalnya semuanya itu. Jangan karena kebohongan kelihatan wow gitu loh. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Lebih baik apa adanya. Sederhana pun hidup kita Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Kalau Tuhan percayakan lebih, ayolah dengan cara Tuhan kita mendapatkannya. Mazmur 119 ayat 163 dikatakan, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Ini Daud yang mengatakannya, tetapi Tauratmu kucintai. Ayo cintai firman Tuhan, sukakan firman Tuhan, amin. Dan orang benar benci kepada dusta. Kalau kita berkata kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ayo jangan suka lagi dusta. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kalau kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah dibenarkan oleh korban darah Yesus, ayolah kita membenci dusta. Amin. Dan dikatakan, Daud berkata, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Semakin saudara memahami firman Tuhan, semakin saudara kaya akan firman Tuhan, semakin saudara benci kepada dusta. Jadi ayo sukakan firman Tuhan, baca Alkitab saudara. Pelajari firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita terhindar dari kebohongan? Berdoa supaya dihindarkan dari kebohongan. Daud berdoa dalam Mazmur 119 ayat 29 dikatakan, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Dia berkata, jauhkanlah jalan dusta daripadaku, kata Daud. Bahkan penulis Amsal dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi mari buang dusta. Amin. Saudara tahu membuang? Ya. Ini kan saya pegang ya. Kalau membuang itu, lepaskan. Buang, jangan ambil lagi. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Anggota kerajaan sorga. Untuk itu kita jangan berdusta, jangan mendustai. Dan Bapak Ibu, kita yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka Yesus mengampuni kita dan membenarkan kita.
Dan kita yang sudah dibenarkan, sudah diampuni, kita akan membenci dusta dan mencintai perintah Tuhan. Dan kita akan merasa jijik dengan dusta. Dan puji Tuhan, sesudah kita datang kepada Yesus, kita dibenarkan, kita mohon ampun. Kita tidak dikatakan lagi pendusta, tetapi sebagai anak-anak terang, anak Bapa surgawi. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita dengarkan hari ini. Mungkin hanya 45 menit. Kita dalam keseharian kita, 1 hari 24 jam. Dan bahkan sepanjang umur kita. Kalau saya mungkin 24 tahun lagi. Bukan berarti hanya sekedar dengar firman Tuhan ini kita tidak berdusta. Tetapi kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Amin. Mari kebenaran ini kita lakukan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan ini perkataan Tuhan pada sidang di Korintus. Dalam 2 Korintus 6 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Biar ini jadi atas kita semuanya. Kita buang dusta. Sehingga kita tidak menjadi anak iblis lagi. Tapi kita menjadi anak-anak terang. Anak Bapa surgawi. 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Korintus 6 ayat 18. Dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Biarlah kita semuanya menjadi anak laki-laki Tuhan. Dan anak-anak perempuan Tuhan. Karena kita mematuhi firman Tuhan. Membuang segala dusta. Dan menjadi anak-anak terang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini termeterai di hati kita. Dan kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan satu lagu, Dia Jamah Segenap Hidupku. Mari izinkan Roh Kudus menjamah kita, mengubah kita. Supaya kita bebas dari segala jalan dusta, jalan kebohongan. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua pasti berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah segenap hidupku.
dari segala jalan dusta. Kami buangkan segala dusta Tuhan. Kami benci kebohongan. Kami cinta kepada kebohongan. Roh Kudus-Mu yang mengubahkan kami. Roh Kudus yang memulihkan kami. Roh Kudus yang membebaskan kami. Jamah kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah seluruh hidup kami. Haleluya. Ubah hatiku seperti aku. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi sama-sama katakan, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku, oh, biar mataku seperti mataku, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berdusta atau berbohong itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan itu suatu kejicikan di hadapan Tuhan. Dusta kecil, dusta besar, sama-sama bobotnya, itu dosa. Dan kita sudah mendengarkan akibat mencintai dusta, tetap hidup dalam dusta, akan terbuang dari hidup yang kekal. Tidak masuk dalam surga yang kekal. Akan tinggal di luar. Wahyu menuliskan. Mari kita selidiki hati kita. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam kebohongan, dalam dusta, supaya kita mendapatkan sesuatu, atau supaya kita selamat. Tadi kita sudah dengarkan, sepertinya hal biasa. Biarlah kita hari ini datang kepada Tuhan, mohon darahnya mengampuni kita. Darahnya menyucikan kita. Biar kita membenci dosa, membenci dusta. Biar kita sukakan Taurat Tuhan, sukakan firman Tuhan, suka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan akan perkataan dusta bohong. Memohon darah menyuduskan, menyucikan Ampuni Tuhan. kami Tuhan, ampuni saya. Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Sucikan kami Tuhan.
Biar kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ada risiko kalau kami berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ada risiko, ada mungkin hukuman. Bahkan sampai hal yang terburuk jadi pada kami karena kami berkata benar Tuhan. Kalau kami tidak berdosa atau tidak berbohong, kami mungkin akan dikucilkan. Kami mungkin akan mengalami aniaya. Atau ada sesuatu yang harus kami hadapi. Tetapi kami memilih untuk jujur. Untuk takut kepadamu. Supaya Engkau berkenan kepada kami. Tuhan, ampuni kami. Untuk menyelamatkan diri kami, kami berbohong. Untuk mengingini sesuatu kami berbohong. Sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Basuh kami Tuhan Yesus. Dan firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Firman-Mu Tuhan, kerinduan kami senantiasa. Itu yang memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu dan sanggup hidup benar di hadapan-Mu. Kami membuang semua dusta Tuhan. Bahkan sesama kami jujur satu sama lainnya. Terima kasih Bapa. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu laki-laki dan anak-anak-Mu perempuan Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, membenarkan kami, membasuh kami dengan kuasa dalam. Terima kasih Bapa. Buat kebenaran firman-Mu itu termeterai di hati kami Tuhan. Dan itu yang kami renungkan, itu yang kami lakukan, itu yang kami perkatakan Tuhan. Dan kami melihat hari lepas hari Tuhan membarui hidup kami menjadi seperti Yesus. Tuhan mengubahkan kami sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memeteraikan firman-Mu di hati umat-Mu ini Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan umat-Mu Tuhan dan kami semuanya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar mendengar saja. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang sakit atau yang baru pertama hadir di tempat ini?